Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai hai hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Walau belajar dari rumah, anak-anak smart sekalian tetap menjaga jarak. Rajin cuci tangan menggunakan sabun dan pakai masker saat bepergian. Serta hindari kerumunan ya, agar kita terlindung dan ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum mengikuti pembelajaran, jangan lupa bagi anak-anak smart sekalian untuk membantu orang tua di rumah ya. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Dalam pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran yang kita lakukan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, pagi ini Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju ke sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah, melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame berisi ajakan pembangunan masyarakat sejahtera supaya negara kuat, ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Apakah yang dimaksud dengan reklame? Secara umum, pengertian reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada halayak dengan menggunakan gambar atau kata-kata menarik. Mari kita mengamati gambar yang terdapat di buku tema 6 halaman 93. Dari hasil pengamatan kalian, maka dapat diketahui bahwa reklame tersebut adalah reklame yang berisi tulisan berbunyi tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak. Kemudian, gambar yang terdapat pada reklame adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Tujuan dari reklame tersebut adalah untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program KB atau keluarga berencana di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, reklame tersebut dibuat oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dahulu bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Nah, selanjutnya mari kita membaca tentang macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk, suatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan dan ingin memiliki, menggunakan atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media visual dibagi 2 jenis berdasarkan pemasangannya.
yaitu reklame dalam ruang dan reklame di luar ruangan. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang. Misalnya, pada sisi persimpangan jalan raya yang sangat padat, atau unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf pada bacaan di atas memiliki gagasan utama. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian reklame. Sedangkan paragraf kedua, gagasan utamanya adalah macam-macam reklame. Sedangkan pada paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah pembagian reklame media visual berdasarkan pemasangannya. Baiklah anak-anak smart sekalian, amatilah reklame media visual berikut ini. Reklame media visual pada gambar di atas adalah reklame media visual jenis brosur. Anak-anak smart sekalian, ingatkah kalian mengenai masa pubertas? Masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan dapat diketahui dengan mengamati ciri-cirinya. Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dimulai pada kisaran usia 13 sampai 14 tahun sampai kisaran usia 17 sampai 19 tahun. Ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki antara lain suara berubah menjadi lebih berat, massa otot bertambah, tumbuh kumis dan jakun, keringat semakin banyak, kulit berminyak dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada remaja perempuan dimulai pada kisaran 10 sampai 11 tahun atau usia 17 sampai 19 tahun. Ciri-ciri pubertas pada remaja perempuan antara lain suara berubah menjadi lebih nyaring, bentuk tubuh berubah, misalnya pinggul mulai membesar, mulai mengalami menstruasi, keringat semakin banyak, kulit berminyak dan berjerawat, serta perubahan emosi. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain tentang materi reklame, gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi, dan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Semoga materi pada pembelajaran kedua yang Bapak berikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya, masih dalam buku tema 6, subtema 3, kita akan membahas materi pembelajaran yang ketiga. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu, Udin sedang berlibur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin setelah membayar pajak tepat waktu, artinya ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkannya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita membaca teks non-fiksi berikut ini. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit.
Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab pembayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Anak-anak smart sekalian, perlu kalian ketahui bahwa tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya sebagai pelajar, selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebar dan lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Terdapat informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Berikut ini adalah uraian paragraf, gagasan utama, dan informasi penting dari teks non-fiksi di atas. Paragraf 1. Gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi penting yang ada di dalamnya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Paragraf kedua, gagasan utamanya ialah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Paragraf ketiga, gagasan utamanya ialah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi penting yang ada di dalamnya adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Paragraf keempat, gagasan utamanya ialah bentuk tanggung jawab warga negara menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Informasi penting yang ada di dalamnya adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Paragraf kelima, gagasan utamanya pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Informasi penting di dalamnya adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik
membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Paragraf ke-6, gagasan utamanya ialah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi penting yang ada di dalamnya adalah pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara bisa dilakukan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan berlangsungnya pembangunan bangsa. Yang kedua, bisa dilakukan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan yaitu tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawab tersebut merupakan mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampaknya ialah tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Pelaksanaan tanggung jawab berikutnya yang bisa berdampak adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan, sumber daya alam menjadi tetap terjaga. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampak yang ditimbulkan berupa sumber daya alam menjadi tetap terjaga kelestariannya. Baiklah anak-anak semua sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain tentang materi reklame, gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi, dan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan pada pembelajaran kedua. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain tentang materi reklame, gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi, dan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan pada pembelajaran yang kedua, serta gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi, dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera pada pembelajaran ketiga. Semoga materi yang Bapak berikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian. Untuk itu, tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa, serta patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.